104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar semuanya? Di edisi hari Rabu 7 Juli 2021 barengan Lupita Bahana kali ini di ajang Talkshow bersama KBP Pratama Ngawi. Dan sudah hadir di studio narasumber Bapak Danang Pangaribowo. Selamat siang Pak Danang. Selamat siang. Juga sudah hadir di studio Mbak Alia Novarina. Selamat siang Mbak Alia. Siang Mbak Lupita. Yang temanya di siang hari ini bersama pajak atasi pandemi pulihkan ekonomi. Pak Danang ini mungkin bisa menjelaskan ya apa itu KBP Pratama. Oke, selamat siang dulu ini kita sapa para pendengar sahabat Bahana FM ya. Kita mencoba mengenalkan lebih dalam KBP Pratama Ngawi ini. KBP Pratama Ngawi ini kantor pelayanan pajak Pratama Ngawi. KBP ini pajak tapi hanya untuk pajak PPH, PPN. Berbeda dengan pajak daerah yang mengenai pajak PBB. Berbeda juga dengan pajak kendaraan, itu berbeda juga. Jadi kita hanya mengawasi, melayani pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Lia bisa menambahkan, Pak? Iya, jadi ya itu tadi ya, ada beberapa jenis pajak ya di negara kita ini. Dan kebetulan ya KBP Pratama ini menginduk ke pajak pusat ya, bukan pajak daerah. Nah, untuk pembagiannya seperti yang dijelaskan Mas Danang tadi, kita untuk pajak penghasilan dan PPN atau pajak pertambahan nilai untuk lebih khususnya. Baik Sobat Bahana semuanya yang ingin bertanya-tanya nanti bisa langsung online di 0351744250, SMS atau WA di 08563454545. Bisa juga dengerin live streamingnya Bahana di www.bahanafmngawi.com atau bisa dengerin di 104,5 FM Bahana Radio. Apalagi ini di masa pandemi. Baik, Sobat Bahana semuanya, sekali lagi yang ingin bertanya bisa langsung online ya di 0351744250, SMS atau WA di 08563454545. Nah ini untuk mendukung program pemerintah PPKM darurat yang dilakukan KBP Ngawi. Itu kan menutup layanan kepada wajib pajak secara langsung atau tatap muka. Nah dialihkan secara online melalui saluran WA atau email atau telepon dan lain-lain. Itu bisa dijelaskan Pak Dana? Jadi Bu, gini, karena kita sangat fokus untuk kesehatan ya. Kita juga mendukung program pemerintah tentang PPKM darurat ini biar penyebaran COVID tidak semakin meluas. Kita menutup sementara, bukan menutup sih, mengalihkan ya bahasa mengalihkan karena kita tetap membuka seluas-luasnya baik konsultasi, baik pelaporan itu tetap berjalan seperti biasa. Cuman dialihkan yang tadinya medianya bisa langsung kita tatap muka, datang ke kantor, kita alihkan menjadi sarana lewat online. Nah ini online ini semua pengajuan kebetulan sekarang kan kantor pajak itu kebanyakan laporannya sudah melalui media online, melalui website yang tersedia di pajak.go.id. Nah, tapi untuk layanan menunjang layanan itu apabila wajib pajak masih bingung, masih kurang ada penjelasan, kita membuka layanan konsultasi seluas-luasnya melalui nomor WA yang sudah tersedia. Nah, untuk laporan atau misalkan ada permohonan dari wajib pajak, kita sediakan sarana melalui WA bisa, melalui telepon bisa, melalui permohonan melalui email juga bisa. Nah, tentu. Berarti memang gampang banget ya. Jadi nggak bisa datang ke KBP Pratama langsung, online juga bisa ya. Dengan kecanggihan teknologi saat ini. Mungkin bisa menambahkan ini Mbak Lia Novarina.
Ya, jadi kan memang kita harus beradaptasi terus ya Mbak Lutisa dengan kondisi sekarang ini, di mana pemerintah juga menyuruh kita untuk kalau bisa ya di rumah aja, seperti itu kan. Ya, kita kantor pajak juga seluruh Indonesia harus mengikuti program pemerintah dengan cara yaitu tadi mengalihkan menjadi layanan online. Jadi selama sekitar 1 tahun ini juga kita berupaya terus untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Cuman kalau yang dulu kan tatap muka langsung ya, mungkin juga sebelum ada pandemi itu masyarakat lebih senang datang ke kantor aja gitu ya. Nah, semenjak tahun lalu itu sudah banyak membuka untuk pelayanan-layanan online melalui WA atau email, atau ada website juga, atau juga medsos dari KPP sendiri juga bisa. Nah, itu kita ya sebisa mungkin melayani melalui online gitu ya Mbak ya. Jadi kalaupun untuk yang butuh formulir seperti itu juga bisa di-download sendiri di website www.pajak.go.id. Kemudian bisa kirim lewat pos atau kurir tercatat. Nah, itu nanti tetap kita proses seperti sebagaimana mestinya kalau misalnya datang langsung ke kantor. Baik, terima kasih penjelasannya. Terus ini Pak Danang, untuk waktu penutupan pelayanan tatap muka itu sampai kapan? Sementara ini Mbak Lutita ya, kita alihkan pelayanan ini dari tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 19 Juli karena tanggal 20-nya kan hari libur ya, hari raya Idul Adha. Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau nanti program pemerintah ini berlanjut PPKM daruratnya, walaupun sangat-sangat kita tidak harapkan ini nah ini kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah, tapi sementara ini tetap kita alihkan hanya sampai dengan tanggal 7 sampai tanggal 19 Juli. Oke. Terus kalau sudah tidak PPKM nanti bisa dilanjutkan lagi ya Pak ya, yang pasti ya, untuk layanan di KPP Pratama nanti. Kita harapkan nanti setelah tidak ada pandemi, tidak ada PPKM darurat, kita kembalikan lagi sebagaimana mestinya. Apabila nanti membutuhkan layanan tatap muka, itu kantor menerima seluas-luasnya, walaupun sekarang tetap harus melalui media. Nomor antriannya itu di kita sekarang melalui website. Jadi kita ambil nomor antrian dulu, wajib-wajib ingin ke kantor. Kita sediakan sarana layanan website untuk antrian dulu. Nah, lewat kunjung pajak www.kunjungpajak.go.id. Jadi wajib pajak nanti bisa mengakses di situ, mau laporan kah atau mau konsultasi kah, nanti bisa ambil antrian di situ. Nanti bisa setelah memilih kapan mau datang, jam berapa mau datang, bisa dipilih di situ. Setelah mengisi, baru nanti bisa diizinkan ke kantor gitu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa menambahkan Mbak Lia? Ya, untuk KPP Pratama Ngawi sendiri mungkin bisa disebutkan sekarang ya Mbak ya? Untuk nomor-nomor WA-nya untuk konsultasi kita ada 3 nomor. Yang pertama di 0823 6375 8786. Kemudian di nomor yang kedua ada 0822 3591 8652. Dan nomor yang ketiga di 0857 4001 9495. Itu kita sediakan 3 nomor untuk informasi dan konsultasi. Nah, kemudian ada juga Mbak nomor lain untuk pembuatan kode billing. Kode billing ini untuk pembayaran setiap bulan itu Mbak. Nah, ini kita sediakan di nomor 0857 3085 9971 dan
0812 3347 6784. Itu untuk pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak bulanan. Dan juga bisa untuk telepon kantornya ya. 0351 747 697. Itu siapa tahu ada yang mau konsultasi lewat telepon, bisa kita terima lewat itu 0351 747 697. Juga untuk email itu permohonan wajib pajak, karena beberapa permohonan itu harus melampirkan syarat-syarat tertentu ya Mbak ya, yaitu dikirimkannya lewat email ke kpp.646@pajak.go.id. Ini di situ. Iya. Baik, terima kasih penjelasannya. Mungkin bisa menambahkan lagi, Pak? Ya mungkin ininya Mbak Lupita. Jadi kan kalau masyarakat yang ingin membayar pajak kan saat ini tidak bisa serta-merta langsung membayar ke bank gitu kan, tidak bisa. Kalau zaman dulu kan dengan mudah kita tinggal ngisi formulir namanya SSP dulu ya, surat setoran pajak. Diisi aja gitu, tinggal langsung nanti disetorkan ke kantor pos atau ke bank. Nah kalau sekarang era digitalisasi dan untuk lebih transparan ya, tidak ada istilahnya, lebih digital, lebih transparan, lebih akuntabel, semua lewat sarana digital, lewat SSP itu digantikan dengan billing. Jadi nanti wajib pajak ngisi billing dulu, jadi memperkecil kesalahan sebetulnya. Kalau nanti kan di website kode billing itu bisa tinggal memilih ini mau bayar pajak apa sih, mau bulan apa, untuk jenis pajaknya apa, bulannya apa, nominalnya berapa. Nah di situ lebih memudahkan sebetulnya. Akan tetapi karena kadang wajib pajak ini kan usianya dari muda sampai dengan sepuh ya, dari desa sampai ke kota, jadi kadang-kadang masih banyak yang belum familiar dengan kode billing ini, tapi ingin berkontribusi ke negara. Akhirnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu wajib pajak. Kita sediakan layanan kalau wajib pajak ingin membayar pajak, tinggal silahkan WA ke kita, nanti kita buatkan kode billingnya. Setelah jadi kode billingnya, kita WA kembali kodenya berupa angka gitu ya. Ini nanti tinggal angka tersebut disetorkan ke bank persepsi atau ke kantor pos, nanti tinggal dibayar di situ. Gitu. Baik, terima kasih penjelasannya. Baik sobat Bana semuanya yang ingin bertanya ya, nanti bisa langsung online di 0351744250, SMS atau WA di 085634545545. Temanya tentang bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi. 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang semuanya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Baik sobat Bana, kita lanjutkan lagi di ajang talkshow. Temanya tentang bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi, bersama narasumber Bapak Danang Pangaribowo dan Mbak Lia Novarina dari KBP Pratama Ngawi. Ini Pak Danang, banyak yang belum tahu ya, itu kenapa kita harus membayar pajak? Ini memang banyak, bukan banyak sih sebetulnya, hampir semua pun ketika ini membayar pajak kadang-kadang ada rasa berat gitu ya. Itu manusiawi sekali. Tapi sebetulnya ini berkaitan juga dengan kenapa kita ada di sini hari ini, Mbak Lupita. Jadi besok tanggal 14 Juli 14 Juli itu bertepatan dengan hari pajak. Tanggal 14 Juli. Ya, kenapa kok tanggal 14 Juli? Karena dulu kita merujuk di tanggal 14 Juli 1945 itu sidang BPUPKI. Di situ Bapak Rajiman Widyodiningrat mengemukakan bahwa pajak
itu harus pendapatan negara nanti akan disumberkan dari pajak, dan pajaknya ini nanti harus didasarkan ada landasan hukumnya. Jadi saat itulah mulai pajak dipikirkan untuk berlandasan hukum dan dikenakan untuk masyarakat. Nah, kenapa kita kok harus bayar pajak sampai dengan saat ini? Walaupun mungkin bagi sebagian masyarakat, mungkin sebagian besar juga itu agak berat untuk membayar pajak. Itu karena fungsi dari pajak ini bagi negara besar sekali. Hampir 82% penerimaan negara ini ditopang dari pajak. Nah, pajak ini yang penopang terbesarnya ya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Nah, 82% dari penerimaan negara ini termasuk nanti dimanfaatkan untuk penanganan COVID saat ini. Hampir kalau kita lihat di banyak media, penanganan COVID membutuhkan biaya yang sangat besar, pembelian vaksin dan lain sebagainya. Itu juga nanti akan diambilkan dari APBN yang bersumber dari pajak. Hampir kalau Mbak Lupita ketahui, untuk program vaksin aja negara itu membutuhkan 58,11 triliun. Banyak banget. Itu belum lagi nanti kalau penanganan COVID ada isolasi, ada orang yang sakit, itu kan untuk sementara tetap istilahnya ditangani, dibiayai oleh negara untuk pandemi COVID ini. Itu biayanya juga tidak kecil. Belum lagi nanti untuk pemulihan ekonomi, karena kita kan nggak mungkin juga fokus ke COVID, penanganan COVID, tapi ekonominya juga nggak berjalan. Kalau ekonominya nggak berjalan, nanti istilahnya sehat tapi nggak bisa makan, kan kasihan juga. Nah, akhirnya semua harus berjalan dengan barengan gitu. Nah, karena berjalan dengan barengan ini, negara juga membutuhkan uang yang sangat besar. Nah, marilah kita untuk itu mendukung negara dengan kontribusi kita sebesar-besarnya melalui pajak. Jadi pajak ini, uang yang panjenengan semua bayarkan melalui pajak ini nanti akan dikembalikan ke panjenengan juga oleh pemerintah melalui program-program pemerintah. Nah, dan Mbak Lupita. Terima kasih Bapak Yana. Mungkin bisa menambahkan ya Mbak Alia? Jadi memang kalau di Indonesia ini seperti tadi yang Mas Yana bilang ya, untuk ya tiap negara itu membutuhkan dana ya Mbak ya. Nah, di Indonesia ini sekitar 82% penerimaan negara itu memang masih sampai dengan saat ini masih ditopang paling besar itu dari pajak. Iya. Nah, jadi apa jadinya kalau masyarakat sendiri tidak sadar untuk bayar pajak? Makanya itu pasti akan timbul minus penerimaan negara. Nah, itu minus itu kan bisa didapat lagi nanti negara jadi harus cari utang seperti itu ya Mbak ya. Seperti kita aja lah rumah tangga kayak gimana ya, kita ibaratkan seperti itu. Jadi kalau masyarakatnya sadar membayar pajak, walaupun itu sekecil apapun gitu kontribusi kita untuk negara, nah itu kalau kita bersama-sama semuanya untuk kita sadar membayar pajak seperti itu, ya itu akan dikontribusikan kembali ke masyarakat. Karena memang program-program pemerintah apalagi di saat pandemi seperti ini itu ya kembali lagi ke masyarakat Mbak, untuk penanganan COVID, untuk pemulihan ekonomi. Karena pemerintah juga selama setahun ini sudah banyak memberikan insentif-insentif untuk pembayaran pajak gitu. Jadi pajak ditanggung pemerintah itu juga setahun ini sudah banyak. Nah, itu juga membutuhkan dana dan partisipasi kontribusi dari masyarakat seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Lia. Terus ini Pak Dana, jumlah WP di Ngawi kan apakah yang belum lapor itu banyak Pak? Lapor SPT-nya? Oh, di Ngawi ini kita alhamdulillah sekali ya.
Jadi di Ngawi ini kita kebetulan KPP Pratama Ngawi ini menangani 2 kabupaten. Jadi kita menangani Kabupaten Ngawi dan juga Kabupaten Magetan. Gitu. Nah untuk KPP Pratama Ngawi ini jumlah WP yang terdaftar itu hampir mencapai 200 ribuan kurang, ya antara 150 sampai 200 ribu lah. Angka pastinya detailnya saya tidak catat, tapi range-nya WP-nya itu jumlahnya antara 150 sampai 200 ribu. Nah kalau kita lihat dari jumlah wajib pajaknya sudah besar, mungkin persentase dengan masyarakat yang berpenghasilan di Ngawi sudah hampir bagus lah persentasenya. Namun untuk wajib pajak yang melaporkan SPT, jadi yang istilahnya bayar dan lapor itu jumlahnya masih 83 ribuan. Jadi nilainya kesadaran kesadaran masyarakat ini yang harus kita tingkatkan dari angka yang katakanlah 150 ribu NPWP, akan tetapi yang lapor masih sekitar 83 ribu. Nah inilah kesadaran untuk kontribusi ke negara lewat bayar dan lapor, inilah yang harus kita bangun Mbak Lupita. Ini kita nggak henti-hentinya memberikan sosialisasi gitu, atau gembar-gembor ke sana untuk agar masyarakat ini lebih sadar dan lebih antusias untuk melaporkan dan membayar pajak gitu. Makanya ini mengajak ini seluruh masyarakat, apalagi pas ini kan pas ada talkshow kali ini bisa juga ini ya Pak, mengajak masyarakat untuk membayar pajak ya, apalagi melaporkan SPT. Mbak Lia mungkin bisa menambahkan Pak? Ya, jadi karena mungkin saya ini dari awal dulu ini, kalau memang sahabat bahannya sadar nih, kayaknya saya pernah punya NPWP nih gitu ya, mungkin ingat, tapi terus saya harus ngapain ya, kayak gitu ya Mbak. Nah kewajiban kalau kita punya NPWP itu kan sebetulnya kewajibannya ada 2, bayar dan lapor pajak, seperti itu. Nah kalau masalah bayar itu tergantung lagi kita punya penghasilan atau tidak. Kalau memang nganggur seperti itu ya, mungkin karena kondisi sekarang ini ya itu tidak perlu bayar, nggak apa-apa. Tapi minimal sekali itu lapor SPT tahunan seperti itu. Nah lapor SPT tahunan ini cukup setahun sekali, namanya juga SPT tahunan seperti itu ya. Kalau untuk orang pribadi maksimal di bulan Maret, kemudian untuk yang punya badan itu CV, yayasan, lembaga seperti itu di bulan April maksimal setiap tahunnya. Iya, jadi untuk penghasilan misalnya di 2020 kita laporkan di tahun 2021 ini. Nah untuk pembayaran, kalau karyawan atau pegawai seperti itu, kalau memang dia di atas penghasilan tidak kena pajak, biasanya dipotong oleh perusahaan yang memberi kerjanya. Nah kecuali memang usaha sendiri, usaha itu ya macam-macam ya jenis usahanya, intinya dia bukan karyawan, itu memang ada kewajiban pembayaran pajak sebulan sekali, atau kalau memang misalnya penghasilannya nggak bulanan ya setiap dia menerima penghasilan lah, intinya seperti itu. Nah itu pembayaran bisa dilakukan di kantor pos atau bank persepsi. Bank persepsi itu adalah bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran. Nah tadi cara-cara pembayarannya tadi yang saya bilang melalui kode billing. Nah kode billingnya bisa dimintakan di WA kantor tadi, nanti mungkin di belakang nanti kita sebutkan lagi ya Mbak ya. Nah itu kemudian nggak perlu ke kantor pajak, jadi bayar bukan di kantor pajak ya, tapi bisa di kantor pos atau bank persepsi atau ATM, itu bisa.
kita punya ATM, bayar lewat ATM, atau internet banking, m-banking, sekarang semua udah lebih mudah bagi kita. Mbak mungkin bisa dijelaskan Mbak untuk membayar yang NPWP itu Pak. Itu berapa Mbak untuk Tarifnya ya. Kalau usahawan ini memang tidak ada minimal penghasilan ya. Jadi pemerintah itu sudah menerapkan satu tarif loh istilahnya. Itu untuk yang UMKM kita standarnya di Undang-Undang Pajak itu UMKM adalah penghasilan yang setahun di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Itu ditetapkan tarifnya adalah 0,5% dari omset atau penghasilan kotornya. Itu tarif tarif semua ya, tarif semua. Baik orang pribadi atau badan. Yang jenisnya usahawan. Gitu. Berarti yang 4,8 M ya, misalkan yang Iya, di bawah itu. Di bawah. Sebetulnya mudah sekali ketika sahabat Bahana menyadari, bukannya itu ya, oh saya punya NPWP ini. Nah, itu ternyata ada kewajiban untuk lapor ya yang disampaikan ke Mbak Liana. Paling nggak 1 tahun sekali. Nah, kalau yang belum lapor, walaupun sudah terlambat, ini kita sampaikan untuk lebih baik dilaporkan. Karena dengan lapor ini nanti negara akan jadi tahu, oh masyarakat saya sekarang masih memiliki penghasilan, oh masyarakat saya sekarang kondisinya lagi susah banget ini. Nah, ini bisa tergambar jelas dari laporan SPT tersebut. Kita. Apalagi untuk memang para UMKM di saat pandemi seperti ini kan memang benar-benar ada yang ini apa ya, Nyon Sewu, kondisinya berat sekali. Berat banget ya. Tapi pajak ini sebetulnya negara sudah memikirkan cara pembayaran dan juga cara pelaporannya yang mudah, murah, dan simpel. Begitu. Karena kalau dilihat dari tarifnya, mungkin katakanlah 0,5% dari omset, pasti akan merasa, aku punya omset 5 juta, belum dipotong karyawan, belum dipotong biaya dan lain sebagainya, terus nanti bagi saya dari mana? Kadang-kadang. Tapi sebetulnya kalau kita lihat katakanlah saya punya omset itu kotor pendapatan kotor dari usaha saya itu 10 juta, berarti yang harus saya sumbangkan ke negara itu besarnya adalah 50.000 saja. 1 tahun per bulan? Per bulan Mbak ini. Per bulan ya. Jadi tergantung ini Mbak, omset yang didapat. Gitu ya. Tergantung pendapatan yang didapat. Misal kalau bulan ini saya dapatnya 10 juta, omset saya dari dagang katakanlah 10 juta, berarti yang harus saya setorkan 50.000. Tapi kalau katakanlah dari usaha saya ini kebetulan pandemi ini tergerus sekali, katakanlah untuk omsetnya yang biasanya 10 juta turun jadi katakanlah 3 juta. Berarti yang harus saya setorkan ke negara adalah 15.000. 15.000 itu nilainya sama 1 bungkus rokok. Itu masih Nyon Sewu, masih mahal rokok. Masih mahal rokok. Dan kalau ini kita sumbangkan ke negara melalui pajak, dikumpulkan, manfaatnya insya Allah besar sekali untuk kemaslahatan seluruh Indonesia. Tanpa kita sadari dari 1 bungkus rokok saja. Terkadang memang ada ketakutan ya bagi masyarakat itu untuk lapor ke pajak nanti gimana. Nah, tidak taunya sebesar itu. Jadi kan kadang takut untuk melaporkan gitu. Kadang banyak juga begitu. Kita yang harus menggerus stigma itu. Makanya ini kan mumpung talkshow jadi kita bisa tahu gitu ya, masyarakat biar tahu.
Baik, ini ada yang bertanya via Mbak Hana di 085 63454545. Ini dari Pak Wawan ini. Ini bagaimana di saat warga Ngawi nunggak lama bayar pajak dikarenakan pandemi? Apakah ada kebijakan dari KPP Pratama? Nunggak lama itu maksudnya belum belum membayar pajak. Jadi gini, kalau bayar pajak itu yang penting dibayar. Jadi kalau misalkan sudah lama tidak ada pembayaran, katakanlah harusnya bayar tiap bulan, kok sampai sekarang belum dibayar-bayar, itu nanti bisa kita bayarkan pada saat ini, atau juga dibayarkan misalkan katakanlah dari bulan Januari yang tadinya saya belum bayar, tapi karena pandemi, jadi saya omsetnya benar-benar nol gitu ya. Kalau memang benar-benar nol ya memang tidak ada kewajiban bayar untuk membayar pajak. Tapi kalau memang walaupun omsetnya itu nilainya katakanlah yang tadinya 10 juta jadi 3 juta atau jadi 2 juta, di Januari belum ada pembayaran, Februari belum ada pembayaran, ya monggo, tidak apa-apa. Nanti karena negara ini benar-benar butuh, kami mohon kesadarannya untuk walaupun terlambat tetap dibayarkan. Tapi memang tidak ada denda ya Pak dari KPP Pratama? Denda nanti kalau seandainya dinyatakan ada denda itu ketika memang sudah disurati dengan adanya surat tagihan pajak. Begitu ya. Jadi kalau belum ada surat tagihan pajak ya, walaupun terlambat dengan ketentuan memang kalau terlambat itu ada bunganya. Tapi kalau memang belum ada surat tagihan pajaknya, berarti atas keterlambatan tersebut belum bisa kita bayarkan dendanya. Jadi kita hanya bayar pajaknya saja dulu. Nanti kalau memang sudah ada tagihan pajak atas denda tersebut, itu baru bisa dibayarkan dendanya. Dan itu pun ketika nanti ada surat tagihan pajak, itu bisa dimintakan keringanan permohonan penghapusan sanksi denda administrasi. Karena di masa pandemi ini kita juga memahami lah kalau memang kadang-kadang omset menurun atau bahkan yang tadinya ada omset jadi tidak ada omset, itu kita sadari banget. Nah, makanya walaupun terlambat monggo tetap dibayarkan. Seandainya nanti keluar sanksi denda administrasinya, tetap bisa diajukan permohonan pengurangan sanksi denda. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Lia bisa menambahkan, Mbak? Jadi untuk sahabat Bahana, terutama masyarakat di Ngawi yang punya NPWP dan ingat nih, karena mungkin dengar talk show kita ya Mbak, aduh saya ternyata iya ya tiba-tiba aku belum bayar ya berapa bulan atau mungkin setahun sudah belum bayar gitu karena pandemi, terus kita sering lockdown darurat gitu ya seperti sekarang ini. Jadi yang biasanya sering keluar jadi sering di rumah seperti itu, terus juga penghasilan sangat menurun. Nah ya itu kali ini kita mohon kesadaran masyarakat sendiri ya, untuk berapapun itu kalau bisa kita bayar kita bayar. Nah tadi kan saluran untuk pembayaran sudah kita sediakan secara online ya Mbak ya? Iya, secara online. Jadi untuk kode billing kita bisa minta via WA, nanti tinggal pembayarannya bisa di kantor pos terdekat, atau ya kalau punya ATM bisa kita bayarkan lewat ATM. Yang penting ada kode billingnya. Jadi untuk pembayaran pajak seperti itu. Sekarang kita akan menggunakan kode billing. Yang penting kita punya kode billing, itu bisa dibayarkan di tempat pembayaran mana saja. Dan kalau masalah denda itu ya tadi ya, kalau denda itu sebenarnya ini Mbak, memang itu ada di undang-undang ya Mas ya. Jadi mau nggak mau kadang-kadang kita harus mengeluarkan denda karena itu ada di undang-undang. Kalau sendiri ya, kalau undang-undang itu ya harus dilaksanakan. Tapi lagi-lagi pemerintah baik hati juga,
bisa memintakan pengurangan atau penghapusan untuk sanksi denda tersebut. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk sahabat Bahana yang mau bayar pajak atau pajaknya telat, lebih baik dibayarkan saja, dan jangan lupa kalau udah bayar kita lapor. Iya. Maksudnya kita kalau waktu membayar harus tahu kode billingnya ya. Untuk mengetahui kode billing itu bagaimana Pak caranya? Nah itu tadi bisa WA ke nomor yang nanti kita sebutkan lagi ya, di belakang. Nah itu tinggal sebutkan aja nomor NPWP, nama, kemudian mau bayar berapa atau rupiah nominalnya, dan untuk pembayaran bulan tahun berapa dan jenis pajaknya apa. Nanti kita balas dengan kode billingnya. Iya. Berarti nanti langsung WA nanti ada ya, langsung diberi kode billingnya ya. Iya. Iya. Terus ini Mbak, apa kegunaan dari NPWP sendiri ini? Ada juga yang belum tahu ya, kegunaan dari NPWP. Iya. Terus caranya bagaimana mengurus? Oke. Kegunaan. Bisa menjelaskan Pak Dana? Masyarakat ini kadang-kadang Mbak, sebetulnya kalau ini saya sampaikan nanti agak menyinggung tapi juga senang. Menyinggung dan senang. Iya. Karena kegunaan NPWP zaman sekarang ini Iya. Ini gunanya banyak sekali dan bermanfaat sekali, khususnya bagi negara Iya. Tapi bagi masyarakat ini kebanyakan sekarang NPWP itu berguna untuk mencari pinjaman ke bank. Gitu. Iya. Nah, kalau masyarakat ini, nah jadi bisa kita balik ini sahabat Bahana. Kalau nyun sewu, kalau pernah pinjam ke bank, pasti punya NPWP. Nah kalau punya NPWP, mohon untuk segera dilaporkan dan dibayarkan. Ya, Nah kalau kegunaan NPWP sendiri, pertama selain untuk utang bank, di sini memang untuk mendapatkan perizinan, untuk mendapatkan fasilitas dari negara, semua memang fasilitasnya melalui harus punya NPWP terlebih dahulu. Karena apa? NPWP di sini fungsi utamanya adalah sarana untuk menyumbang ke negara melalui pajak. Nah, tadi memang kelihatannya, kok bayar pajak harus ada kode billingnya. Nah, tapi sekarang kita nggak kalah juga dengan finance yang ada di luaran sana. Bayar pajak di Indomaret pun bisa. Begitu. Indomaret bisa. Dan kalau nyun sewu, saya menyebutkan salah satu corporate, salah satu bank. Mungkin jadi siapa tahu nanti di bank-bank yang lain mendengar, di BRI. Kalau kita punya ATM BRI, kalau mau bayar pajak itu dengan ATM itu tinggal masukkan milih menu pembayaran, terus nanti tinggal masukin NPWP dan bulannya. Jadi kalau kita bawa NPWP nomornya berapa, bulannya kita mau bayar bulan apa, tinggal dipilih, terus nanti bayar nominalnya berapa, kayak menu transfer gitu, tapi melalui menu pembayaran pajak. Di situ ada. Tapi khusus untuk pajak yang UMKM tadi. Kalau di bank-bank lain, BCA, Mandiri atau bank yang lain, semua ada menu pembayaran pajaknya, tapi ada yang melalui ATM, ada yang melalui yang disampaikan Mbak Lia tadi, internet banking atau m-banking, itu semua pasti ada. Tapi yang kebetulan karena kalau BRI itu kan mungkin bank pemerintah dan juga di mana-mana ada, akhirnya BRI menyiapkan ATM, dengan ATM aja tinggal masukin NPWP gitu bisa. Tapi khusus untuk pembayaran pajak yang UMKM. Gitu. Baik, terima kasih. Mbak Lia mungkin bisa menjelaskan ya untuk cara mengurus NPWP itu bagaimana, Mbak? Jadi sekarang pendaftaran NPWP ini lewat online. Iya, di alamat ereg.pajak.go.id.
Iya. Semua pendaftaran lewat situ, baik orang pribadi ataupun badan usaha. Iya. Kalau orang pribadi nanti tinggal ini aja, email dan nomor HP itu pasti wajib diisi, dan pastikan belum pernah dipakai nomor HP dan emailnya. Jadi satu NPWP itu satu email dan satu nomor HP. Jadi kebetulan nggak bisa kalau memang misalnya mendaftarkan temennya terus pakai email saya atau nomor HP saya seperti itu pasti ditolak di pendaftaran. Tapi sebenarnya cara daftarnya gampang banget. Nanti masuk ke situ, registrasi, tinggal isi identitas, kemudian karena email dibutuhkan untuk ada ini ya Mas ya, link aktivasi, kemudian kode token, karena itu ya biar nggak main-main gitu Mbak. Iya. Jadi karena ada kewajibannya di belakang, jadi harus valid ya untuk email dan nomor HP. Nah itu diikutin aja di situ. Nanti kemudian akan muncul nomor NPWP-nya. Itu akan di email ada versi digitalnya. Kemudian untuk kartunya akan dikirim oleh KPP sendiri. Iya. Ke alamat ini yang terdaftar. Kalau misalkan itu yang sudah jadi, misalkan baru yang suami, terus untuk istrinya bagaimana, Mbak? Ya, untuk istri, jadi gini, kalau di pajak, kan sistemnya cukup sebetulnya kepala keluarga yang punya NPWP atau suami, seperti itu ya. Jadi jika istri menghendaki, dia bisa gabung ikut suami. Begitu. Nanti isinya pendaftaran istri, seperti itu. Sama sih caranya seperti daftar biasa. Kemudian tapi dilengkapi dengan kakaknya, kartu keluarga yang menandakan memang suami istri ya. Itu nanti akan muncul NPWP dengan nomor yang sama. Gitu. Jadi sebetulnya nanti misalnya istri mau menggunakan, ya nomor NPWP-nya sama dengan suami. Jadi, nah ini tadi karena kita kondisi sekarang sedang tutup layanan ya Mbak ya. Nah kalau misalnya nanti sudah buka kantor pajak, itu juga bisa sih untuk khusus yang untuk istri ya. Iya. Untuk misalnya kartunya minta dicetak ke kantor, kemudian minta cetak kartu istri. Langsung jadi ya Mbak, langsung? Iya, kebetulan gitu. Cuman kalau yang memang pendaftaran yang biasa lewat online, jadi nanti kartu dikirim. Terima kasih penjelasannya mengenai NPWP ya Mbak ya, biar jelas. Nah ini Pak Danang mungkin bisa menambahkan ini buat Sobat Bana semuanya mengenai tema di hari ini, bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Iya Mbak Lupita. Jadi kami berharap sekali nih bagi masyarakat semua, khususnya di Kabupaten Ngawi dan sahabat Bahana semuanya yang mungkin tersebar di seluruh penjuru seantero ini kan. Nah, kami berharap dengan adanya pajak ini, adanya talkshow kita di sini bisa menggugah kesadaran sahabat Bahana semua tentang pentingnya pajak, di mana pajak ini kontribusinya besar sekali kepada negara untuk memulihkan kondisi yang ada saat ini, baik kondisi kesehatan maupun kondisi ekonominya. Karena baik kesehatan maupun ekonomi sangat tertunjang dari besarnya penerimaan negara. Kalau penerimaannya negara nol, yang untuk menangani pandemi kesehatan dan ekonomi juga akan susah sekali. Jadi kita buka di sini untuk sahabat Bahana semua kesadaran untuk membayar pajak dan melaporkan pajak agar negara bisa segera memulihkan pandemi COVID, menangani pandemi COVID dan juga memulihkan ekonomi yang ada.
gitu Mbak Ya. kalau kita. Baik, terima kasih Mbak Danang. Mungkin bisa menambahkan ini Mbak Lia. Ya, kalau untuk sama sih dengan Mas Danang ya, Iya. menambahkan terutama di saat-saat ini ya Mbak ya, Iya. yang paling apa ya, hype itu vaksin ya. Iya. Sekarang saya lihat di kota manapun itu pada antri vaksin gitu. Iya. Nah, ini kan mumpung masih ibaratnya masih gratis disediakan pemerintah. Nah tapi kita tahu nggak sih dananya pemerintah ini dari mana gitu? Kan Iya. pemerintah juga beli ya vaksin Iya. ini. Nah itu ya dari uang pajak masyarakat ini Mbak gitu. Jadi apa ya, harusnya kita sadar ya mungkin Mbak ya, Iya. sedikit-sedikit oh iya ya aku tuh udah dapat mungkin ada yang sudah divaksin seperti itu atau sudah merasakan manfaat dari pajak. Itu memang pajak itu enggak ini ya Mbak ya, enggak secara langsung kita kelihatan sehari-hari Iya. gitu, tapi ya itu tadi mungkin lewat pendidikan misalnya di negeri gratis seperti itu. Iya, iya. Terus pembangunan fasilitas umum, pembangunan jalan seperti itu. Nah memang dari uang-uang pajak kita lah Mbak itu untuk semua sarana prasarana di masyarakat. Nah, iya, mungkin ini juga Mbak Lutfi. Iya. Jadi kan sekarang ini desas-desusnya, gembar-gembornya untuk mendapatkan semua fasilitas yang ada sekarang, mau perjalanan, mau jaminan sosial, harus mempunyai kartu vaksin terlebih dahulu. Iya. Nah, karena caranya untuk vaksin ini kan harus dapat kartu vaksin, dapat sertifikat vaksin kan tentunya harus vaksin dulu kan ya. Iya. Nah, padahal untuk membeli vaksinnya itu negara masih menantikan uang dari masyarakat melalui pajak. Melalui pajak. Jadi di sini kami mohon dengan sangat kesadaran semuanya untuk segera membayar dan melaporkan pajaknya, Mbak. Iya. Itu. Langsung saja ke KPP Pratama Ngawi ya Pak ya. Alamatnya di KPP Pratama Ngawi berada di Jalan Ayani nomor 2 Ngawi. Iya. Kalau lokasinya, kalau lagunya Denny Caknan, Kartonyono belok kiri lurus wae. Kalau ini dari alun-alun Ngawi, Kartonyono lurus wae. Lurus wae. Nah, gitu Mbak. Iya baik. Ini ya Mbak, jam Iya. ya saya tambahkan mungkin jam pelayanan Iya, untuk jam pelayanan. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Oh, jam 8 sampai jam Iya. 4 sore ya. Itu juga untuk yang tadi konsultasi ya, Iya. dilakukan di jam kantor Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Iya. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang WA Sabtu atau Minggu seperti itu, Iya. ya mungkin kita nanti baru balas hari Senin karena memang bukan jam kerja gitu. Iya. Baik, terima kasih kedatangannya di Radio Bana FM, Bapak Danang, juga Mbak Lia Novarina. Mudah-mudahan nanti juga semuanya berjalan dengan lancar, pandemi cepat selesai, Amin. dan kita tetap sehat, kuat menghadapi pandemi. Baik Sobat Bana semuanya, demikian tadi tema kita. Bersama Pajak Atasi Pandemi Pulihkan Ekonomi bersama narasumber Bapak Danang Pangaribowo dan Mbak Lia Novarina dari KPP Pratama Ngawi. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang dan Lubita Bana akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.